Di video kali ini, kita akan membahas tentang sumber-sumber hukum internasional. Nah, apa sih pengertian dari sumber hukum internasional itu? Nah, sumber hukum internasional itu adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, atau naskah yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu yang menimbulkan aturan-aturan dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas. Kemudian, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada sumber hukum formal dan yang kedua ada sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang dilihat dari bentuknya, sedangkan sumber hukum material adalah segala sesuatu yang menentukan isi dari hukum. Sumber hukum internasional adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Menurut Mohtar Kusumaatmadja, sumber hukum internasional dibagi sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian-perjanjian internasional. Kedua, kebiasaan-kebiasaan internasional. Ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Keempat, keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, dalam memutuskan sengketa internasional, Mahkamah Internasional dapat menggunakan yang pertama, perjanjian internasional atau dalam kurungnya International Convention. Kedua, kebiasaan internasional dalam kurung International Custom sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Ketiga, prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab dalam kurung General Principle of Law Recognized by Civilized Nation. Istilah dan pengertian macam-macam sumber hukum internasional diantaranya yang pertama, perjanjian internasional atau International Conventions adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Misalnya, perjanjian antara negara dan organisasi internasional seperti Amerika Serikat dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York. Kedua, hukum kebiasaan internasional atau Law International Custom adalah semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh negara tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Ketiga, prinsip-prinsip hukum umum atau General Principle of Law adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum Romawi. Dan yang keempat, keputusan-keputusan peradilan atau judicial decisions, yaitu keputusan peradilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidiar atau tambahan. Artinya, keputusan peradilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, yaitu perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Keputusan peradilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat, artinya tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Oke teman-teman, itu yang bisa kita bahas. Thank you for watching. Bye.